Halo, apa kabar semua? Semoga sehat ya. Langsung aja kita ke episode kelima. Sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya, agar kita bisa berteman untuk berbagi cerita seru dan pengetahuan. Di episode sebelumnya diceritakan bahwa Pak Arya sudah mencapai puncak kemarahannya pada Inggit dan mengatakan bahwa Inggit adalah orang yang egois. Arya pun marah dan pergi di saat hujan, dan Inggit pun tidak bisa mencegah kepergian suami sahnya itu. Inggit pun hanya bisa kembali masuk ke dalam rumah dan menangis. Setelah beberapa saat, Arya pun kembali ke rumah untuk mengganti bajunya yang basah dan mendapati Inggit yang gemetar karena demam. Walau habis bertengkar, tetapi kepedulian Arya pada Inggit tidak berkurang. Dibawalah Inggit ke rumah sakit. Saat ingin masuk ke rumah sakit, Arya disuruh oleh dokter untuk membeli masker di apotek lebih dulu agar diperbolehkan masuk ke dalam rumah sakit. Saat itulah Tristan yang bertugas di rumah sakit tersebut melihat Inggit dan membawanya ke ruang periksa dokter. Saat sedang diperiksa, Inggit memanggil-manggil nama Pak Arya, dan Tristan yang ikut memeriksa menyangka bahwa Inggit sedang teringat tugas-tugas kuliah dari Pak Arya tersebut. Setelah keadaannya agak membaik, Inggit diperbolehkan untuk dirawat di rumah. Saat Tristan kembali untuk menengok, Inggit sudah tidak ada di ruangannya. Inggit pun dirawat oleh Pak Arya di rumah. Saat sedang menyuapi, ibunya yang berada di Jogja menelpon untuk menanyakan keadaan Inggit pada Arya. Tiba-tiba Tristan datang mengetok rumah Inggit. Kali ini terjadi perdebatan kembali di antara mereka. Dia mahasiswa kedokteran gitu. Dia pasti ngerti kondisi kamu. Justru itu dia tenaga medis, mungkin bahaya. Saya mohon kali Inggit ini memohon aja, pada Mas. Arya agar kali ini saja untuk menemui Tristan, dan Arya pun mengizinkan dengan syarat agar jangan lama-lama. Mungkin inilah momen terbaper di antara Inggit dan Git, aku Tristan. bisa datang ke sini kenapa, Git? Udah aku tinggalin Git rumah sakit. Git, kamu tahu kan itu ambisiku, itu impianku dari dulu, kamu tahu kan? Udah aku tinggalin Git untuk kamu. Walau Inggit mengerti dengan keadaan Tristan dan penuh dengan cucuran air mata, Kenapa sih, Inggit? Inggit tidak memperbolehkan Git, Tristan aku bisa datang untuk ke sini, masuk ke kenapa? dalam Kamu rumahnya. nggak boleh masuk nih. Inilah momen pertama kalinya Inggit menumpahkan air matanya di pelukan Arya. Setelah keadaan agak tenang, Arya mengajak Inggit untuk berdiskusi. Untuk menjelaskan ini secara terstruktur, sistematis. Harus banget Mas terstruktur. Tetapi tiba-tiba teman yang bernama Iim menelpon Inggit. Iim melihat di postingan sepupunya bahwa Inggit sudah menikah karena sepupunya ini adalah asisten penatarias. Inggit pun kaget karena Iim sudah mengetahuinya, dan Iim menuduh Inggit menikah karena sudah hamil duluan. Enggak, gue nggak bunting. Itu Dan Joanna sama Rara ya? tiba-tiba telepon terputus karena ada temannya Joanna dan Rara. Inggit mengadukannya pada Pak Arya bahwa Iim sudah tahu bahwa Inggit sudah menikah, dan Iim menyangka kalau dia sudah hamil. Arya pun salah paham dan kaget kalau Inggit sudah hamil. Saya ini kan suami kamu yang sah. Tapi Arya nggak peduli Inggit hamil oleh siapapun. Yang penting sebentar lagi mereka punya anak, dan Arya pun segera menyiapkan sebuah nama untuk calon bayinya. Iim kembali menelpon, dan Inggit berusaha menjelaskan kembali tentang pernikahannya dan menyuruh Iim agar berkomitmen agar merahasiakannya dari siapapun. Tetapi telepon kembali terputus karena ada teman-teman yang datang ke kos-kosan Iim. Inggit kembali mengadu pada Arya yang sedang sibuk memikirkan calon bayi mereka. Kalau laki-laki Aryani Putri untuk perempuan. Namanya Inggit pun menjelaskan bahwa ia tidak hamil oleh siapapun, Jadi kamu sama Tristan nggak pernah. dan Arya pun merasa lega. Iim terus mendesak Inggit untuk memberitahu siapa suaminya, sedangkan Inggit sangat bingung untuk menjelaskannya. Arya pun akhirnya mengambil alih telepon dan memberitahu bahwa dialah suami Inggit. Saya dengan Pak Arya. Saya mau kasih tahu kalau ya saya adalah suami dari Inggit yang sah. Iim pun pingsan di balik teleponnya. Cerita pun berakhir dan berlanjut ke episode selanjutnya. Saksikan tayangan ini di WeTV dan iFlix.